Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Membawa hati yang rindu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Amin. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan syukur Tuhan, kami katakan di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Amin. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, untuk selama-lamanya Tuhan. Kaulah kebanggaan setiap kami. Oh, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya
kembali kasih Tuhan yang terbaik yang Dia berikan atas hidup kita, Bapak Ibu. Sebab kami adalah biji mata Tuhan. Kami bangga betapa hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Mari berkomitmen dengan sungguh, dengan rindu di hadapan Tuhan. Memilihmu bahagia. Amin. Selamanya. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Kalau kami ada sampai detik ini karena Tuhan, katakan memilihmu bahagia. Oh, selamanya. Harta yang hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami beri yang terbaik Tuhan, yang pilih kami, Kau yang angkat kami, semua harta, semua karena kebenaran. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, setiap hari kami diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kami memilih Engkau? Apakah kami memilih jalan yang terbaik, yaitu memilih Engkau Yesus? Setiap menit dalam kehidupan kami diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kami mau taat? Apakah kami mau setia? Atau kami membuang muka daripada-Mu Tuhan? Bapa, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Di akhir-akhir bulan Desember menjelang mengakhiri tahun 2023. Kami mengingat akan semua apa yang kami lakukan sepanjang tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu untuk mempersiapkan hati kami untuk masuk tahun 2024 lebih lagi taat. Memilih-Mu sebagai bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami memilih setia, kami memilih untuk taat. Goncangan demi goncangan membuat kami terseret ke kanan, ke kiri. Mau masuk ke jurang, mau meninggalkan Tuhan, mau berpaling muka daripada-Mu. Namun kami berdoa Tuhan, biarlah kami tetap memilih Engkau sebagai bagian yang terbaik. Mendengar lebih baik, taat kepadamu lebih baik daripada sekedar mempersembahkan korban. Dari sekedar menaikkan pujian, penyembahan dan doa, ketaatan lebih baik di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan memiliki hati yang lebih lagi sungguh. Mengingat semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, sungguh Engkau Bapa yang sungguh luar biasa, penuh kasih dan karunia. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Bapa. Kami mau memilih Engkau selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur.
Kami mau memilih setia. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi sangat menyentuh hati sekali, bahwa memilihmu itu adalah bagian yang terbaik. Di dalam kehidupan kita, saudaraku, tidakkah kita selalu diperhadapkan dengan persimpangan, pilihan demi pilihan. Nah, saudara, kadang-kala kita perlu juga untuk review dan Bapak, aku perlu mengucap syukur. Terima kasih untuk orang-orang hebat yang Kau kirim di sekitar kami, yang membuat kami tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita itu ada di dalam kasih Tuhan, kau berada di sebuah komunitas, lalu di sana ada orang-orang yang selalu mengingatkan untuk kita setia, untuk kita selalu taat, untuk kita selalu datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita patut bersyukur. Mari saudara, beberapa waktu lamanya mari kita ingat tentang ada orang-orang di komunitas yang kadang kita ketemu aja dia senyum dengan kita, membuat kita menjadi kuat lagi, membuat kita jadi ingat lagi untuk beribadah, membuat kita jadi kuat lagi untuk setia. Dan saudara, kadang-kala kita lupa mengucap syukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita kuat. Ketika kita kuat dan merasa diri kuat, seringkali di situ kita menjadi bermegah dan sombong dan aman. Bapak Ibu sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemegahan itu tidak baik. Kemegahan itu karena merasa diri kuat, merasa diri mampu, akhirnya bangsa Israel menjadi sombong. Dan bangsa kerajaan Israel Utara lebih dahulu ditaklukkan oleh Asyur. Kerajaan Israel Selatan yaitu Yehuda belakangan ditaklukkan karena masih lebih banyak raja-raja yang takut akan Tuhan dibandingkan dengan kerajaan Israel Utara. Saudara, ketika kerajaan Israel Selatan yaitu Yehuda pada akhirnya kemudian mengalami kejatuhan demi kejatuhan, suara Tuhan itu begitu keras melalui Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi kecil lainnya, Mika, Nahum, Hosea. Bapak Ibu sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kemegahan itu tidak baik. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia itu tidak baik. Kita bersyukur kalau kita ada di tengah-tengah komunitas, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang membuat kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Dan mendengarkan suara Tuhan itu menjadi pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, untuk kita tetap taat dan setia. Saudara, kita memperingati perayaan-perayaan Natal di mana-mana, firman Tuhan terus digaungkan, bahwa hai engkau Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuatan-nubuatan tentang lahirnya Kristus sang juru selamat itu membuat kita menerima banyak suara Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu ada sebagai juru selamat. Kita bersyukur dan kita kuatkan hati kita. Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Kitab Ulangan berkata seperti ini. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu pilihlah berkat maka engkau akan hidup. Pilihlah kutuk maka engkau akan mati. Setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mari kita memilih jalan yang terbaik, yaitu memilih Tuhan. Tapi ingat saudara, jangan sekedar memilih, tetapi hidup di dalam pilihan itu, di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Selama pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka dalam kehidupan kita, Yesus Kristus itu hidup. Dia bukan sekedar lahir dan kemudian ribuan tahun lalu dia meninggal dan kemudian mati, bangkit dan kemudian selesai. Tapi dia naik ke surga dan dia berikan kuasa itu dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dunia ini, kuasa itu diberikan kepada saudara. Saudara boleh angkat tangan dan katakan, saya terima kuasa. Saya terima berkat daripada Tuhan. Pilihlah Tuhan. Maka kalau firman Tuhan berkata engkau akan hidup, engkau betul-betul akan hidup. Saudara yang diberkati, kita kembali akan merenungkan kitab Yeremia 41 hingga Yeremia 45. Dan selanjutnya nanti kita akan renungkan Yeremia 46 hingga Yeremia 52. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Menjelang Natal banyak orang mungkin sedang sibuk membuat adonan kue, sedang sibuk membuat masakan-masakan. Lalu saking sibuknya, ketika dia mempersiapkan Natal, dia sibuk memasak, dia sibuk membuat banyak petasan, sibuk membeli baju, tapi lupa untuk beribadah. Saya mengingatkan kita semua, mari kita mempersiapkan hati kita di tanah hati yang baik. Kita membaca kitab
setahun, dan di akhir tahun ini karena kita pengulangannya setiap tahun jauh lebih cepat, di akhir tahun ini justru kita sudah di kitab Yeremia kembali. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu mendengar lebih baik, mendengar lebih penting daripada hanya sekedar berdoa. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yeremia 41 hingga Yeremia 45, inilah tema yang akan kita bahas pagi hari ini. Mendengar lebih penting daripada hanya sekedar berdoa. Karena kalau hanya sekedar berdoa, bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda pada waktu itu mendatangi Yeremia dan berkata, kami ingin didoakan, kami ingin ini seperti itu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saudara, mengasihi Tuhan bukan sekedar kita bangun hubungan dengan doa. Bangun hubungan dengan menaikkan permohonan doa atau titip ya, saya pengen didoakan ya. Pendeta atau gembala, saya tuh punya banyak masalah. Saya pengen berdoa. Titip ya doa. Atau saya sudah berdoa. Tapi kemudian ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak mau taat. Saudara, doa-doa yang kita naikkan, itu bahkan pujian penyembahan yang kita naikkan, firman Tuhan katakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada. Ketika kita menaikkan doa, kita taruh permohonan kita di sana. Tapi begitu jawaban Tuhan datang lewat firman Tuhan, kita memilih untuk tidak mendengar. Berdoa dan ketaatan. Penting berdoa, tapi jauh lebih penting ketaatan untuk mendengar suara Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Saudara, di dalam Yeremia pasal ke-42, Yeremia sudah memperingatkan supaya bangsa Yehuda itu jangan pergi ke Mesir. Mereka diizinkan Tuhan ada di bawah tekanan bangsa Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Saudara, Tuhan izinkan terjadi. Firman Tuhan katakan, usahakan kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Lalu tanamlah bercocok tanam, bangun rumahmu di situ, dan kemudian tinggal di sana bersama dengan anak istrimu. Kemudian kalau engkau perlu mendapat anak, silahkan dapat anak, dan engkau diizinkan ada di pembuangan. Dan jangan keluar dari sana, dan jangan cari pertolongan dari yang lain. Karena aku izinkan di atas bahu. Nah, mereka berpikir mereka ini adalah bangsa pilihan. Mereka pasti selalu ditolong. Kalau mereka mengambil keputusan untuk lari, pasti Tuhan tolong. Tidak, Tuhan bilang, aku izinkan. Ya, saudaraku yang diberkati, ketika Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan mau engkau stay di sana. Sampai kemudian ketika engkau berproses, engkau mengalami Tuhan, lalu Tuhan katakan, sudah saatnya engkau keluar dari sana. Saudara, bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda, kerajaan selatan pada waktu itu tidak tahan. Mereka ingin mencari pertolongan, mereka pengen mengungsi ke Mesir. Lalu dengan tegas Tuhan tegur mereka. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangan. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang.
kelaparan, dan penyakit sampai. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutub kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Bangsa Israel jauh-jauh Tuhan selamatkan. Dari Mesir, keluar dari sana, masuk di padang gurun. Dan mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun. 40 tahun berputar-putar di padang gurun, mereka masuk di tanah perjanjian. Masuk di tanah perjanjian berproses, saudara. Mereka mengalahkan puluhan raja-raja kota di bawah pimpinan Yosua. Mereka mengalahkan raja-raja kota dan kemudian Yosua menjadi tua. Mereka belum selesai berperang, Yosua membagikan pusaka kepada bangsa Israel. 12 suku plus suku Efraim dan Manasye, yaitu suku Yusuf yang terbagi dua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi bangsa yang ditakuti. Kemudian siklus hakim-hakim. Mereka taat dan setia, kemudian mereka menyembah berhala, mereka mengalami kejatuhan, mereka kemudian ditekan oleh bangsa-bangsa asing, kemudian mereka lari lagi ke Tuhan. Dan sungguh pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi bangsa Israel. Saudara, mereka dipimpin langsung oleh Tuhan melalui hakim-hakim. Mereka menjadi bangsa yang ditakuti. Saudara, kemudian satu ketika, hakim-hakim yang di akhir-akhir hakim-hakim yang masih memerintah pada waktu itu Samuel, mereka kemudian meminta raja. Meminta raja, terpilihlah Saul. Kemudian setelah Saul, anaknya Isiboset. Setelah anaknya Isiboset, kemudian Raja Daud memerintah. Memerintah di Yerusalem, kemudian dia memerintah di Israel. Dan kemudian Salomo memerintah. Setelah Salomo memerintah, Rehabeam kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Rehabeam memegang satu suku, yaitu Yehuda. Yang 11 plus 12 suku karena Yusuf terbagi dua, itu dipegang oleh Rehabeam. Keturunan ini terpecah menjadi dua dan menjadi bangsa yang besar. Saudara, tetap ditakuti. Tapi kemudian mereka tidak setia. Kemudian Israel Utara lebih dulu runtuh, masuk di dalam penjajahan Asyur. Kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, juga mengalami keruntuhan dan ada di bawah tekanan dari bangsa lain. Nah, inilah saudara, kemudian mereka memutuskan lari kepada bangsa Mesir. Saudara, perjalanan yang panjang, bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir, dan mereka mau kembali lagi mencari pertolongan kepada Mesir. Bukankah ini adalah hal yang mustahil? Jauh-jauh aku keluarkan kamu dari Mesir, dan ketika engkau ada di bawah tekanan Babel, itu yang Tuhan izinkan, kamu pengen kembali lagi ke Mesir. Saudara, itu mustahil menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bukan berarti kelihatan engkau baik-baik saja. Tapi keselamatan adalah engkau lari kepada Tuhan yang benar. Bukan sekedar bagaimana engkau lolos dari tekanan, persoalan kehidupan. Tapi engkau bagaimana caranya supaya engkau lari ke Tuhan. Kadangkala kita mau yang instan, yang penting kita lepas dari persoalan, akhirnya kita kembali kepada manusia lama. Bangsa Yehuda seperti itu. Karena mereka pengen keluar dari tekanan-tekanan persoalan hidup. Mereka memilih untuk keluar dari tekanan Babel, mereka ingin kembali ke Mesir. Saudara, hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan ini ketika kita memutuskan untuk kembali kepada manusia lama, di saat ketika kita sudah menjadi manusia baru, dan kita merasa ini terlalu berat bagi saya, lebih baik saya kembali kepada manusia lama. Kembali ke Mesir itu sama artinya dengan engkau kembali kepada manusia lama. Saudara, ketika mereka mulai kembali ke Mesir dan dengan mengandalkan kuda-kuda di Mesir, itu Tuhan sangat. Yeremia 42 ayat 20 dikatakan, kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah, supaya kami lakukan. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu,
yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, kusampaikan kepadamu. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar mencari hamba Tuhan, titip doa, bukan sekedar mencari gereja, mencari ibadah, lalu engkau serahkan seluruh pergumulanmu, engkau kasih ke Tuhan. Lalu engkau merasa bahwa ini, aku udah kembali kepada Tuhan. Sekarang bagaimana? Ketika engkau mendengarkan perintah Tuhan supaya engkau berbalik, engkau tidak mau mendengar. Itu sia-sia, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mengalami koreksi diri dalam hidup. Kalau kita ada di Babel, itu kenapa? Kalau Tuhan izinkan itu ada tekanan, kuk dan gandar di bahu kita oleh karena Tuhan izinkan terjadi, itu kenapa? Bukan sekedar ingin mengangkat kuk dari bahu kita, tetapi kita perlu paham kenapa Tuhan. Makanya Tuhan itu bukan Tuhan yang kalau mau memulihkan keadaan seseorang, bukan instan lalu diangkat kuknya lalu itu sudah selesai. Enggak, dia pengen kita ngerti. Dia pengen ketika kita jatuh ke dalam pembuangan di Babel, kita ngerti kenapa kita ada di sini. Kenapa engkau terlibat dengan masalah yang gak bisa keluar dari masalahmu. Saya mengalami itu, saudara, bagaimana pertobatan menuntun saya kepada kesalahan demi kesalahan yang saya harus lepaskan di dalam hidup ini. Pemulihan itu terjadi bukan sekedar kamu ketemu Tuhan, tetapi ketika kamu ketemu Tuhan, mulai engkau. Keselamatan terjadi karena Yesus, yes benar. Keselamatan terjadi karena Yesus lahir, yes benar. Keselamatan terjadi karena Natal itu terjadi, yes benar. Tapi setelah ketemu Tuhan apa? Ayat 20 ini saya baca keras sekali. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku, Yeremia, kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami mau. Saudara, stop berpikir hanya sekedar minta didoakan, tapi lebih lagi iman. Karena setelah ketemu Tuhan, hal yang harus kamu lakukan menjadi domba. Domba itu digembalakan. Domba itu mendengarkan suara. Bangsa Yahudi membuat kesalahan yang besar ketika mereka hanya sekedar minta doa. Ada banyak orang menitip doa. Bu, doakan saya begini. Bu, doakan saya masalah saya begini. Bu, tolong doakan saya begini. Oke, saya doakan. Tugasmu adalah mendengar firman. Tugasmu adalah menguliti dirimu sendiri untuk mengupas hatimu yang keras dan masuk firman Tuhan yang menegur. Amin. King James Version berkata, for ye resemble in your heart when you send me unto the Lord your God, saying, pray for us unto the Lord our God, and according unto all that the Lord our God shall say, so declare unto us, and we will do it. Saudara, jangan menjadi sebuah kebohongan meminta supaya Tuhan berfirman, tapi kita tidak mau. Meminta supaya hamba Tuhan mendoakan, tapi kita sendiri tidak mau bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, jikalau engkau ingin melihat perubahan sikap, perubahan hidup, perubahan nasib dalam hidup, bertindak mendengar suara. Amin. Jangan sekedar minta supaya hutangmu dibebaskan. Jangan sekedar meminta supaya engkau mengalami kelepasan. Dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan spesifik. Ada jutaan miliaran manusia di muka bumi ini. Tapi ketika Tuhan berfirman, bersuara. Kepada Priscilla spesifik. Kepada engkau, mungkin engkau Bunga, Anton, atau Yopi, atau James, atau John, namamu siapa. Spesifik Tuhan akan bilang. Bukan sekedar umum-umum, tapi spesifik. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari dosa-dosa. Tinggalkan segala pelanggaran. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22, ketika Saul menjadi raja, lalu dia melakukan ketidaktaatan, dia ditegur Tuhan. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, Raja Israel yang pertama itu adalah Saul. Dia tidak melakukan
perzinahan, dia tidak melakukan hal-hal yang finansial atau apa, saudara, tapi dia tidak taat. Dan Tuhan marah kepada Saul melebihi kemarahannya kepada dosa-dosa Daud. Behold, to obey is better than sacrifice. Sekalipun engkau melayani itu sudah, orang Manado bilang udah tikang kepala, orang Manado bilang udah segala-gala engkau korbankan. Tapi kalau tidak taat mendengar, Tuhan katakan engkau menipu diri sendiri. Mendengar, taat pada suara Tuhan lebih baik daripada korban. Ada banyak hamba Tuhan yang sebetulnya kelihatan melayani tapi sudah kehilangan pengurapan. Ada banyak hamba Tuhan yang kelihatannya setia dengan Tuhan tapi tidak taat. Kelihatannya melayani secara konsisten, tapi karena tidak mendengarkan dengan baik suara Tuhan, sebenarnya rohnya mati. Pengurapan itu sudah tidak ada. Ketika dia mengangkat tangan meminta berkat, urapan itu udah nggak ada, saudara. Saul seperti itu. Dia tetap menjadi raja, tapi tanpa urapan raja. Urapan itu udah dipindahkan kepada Daud. Saudara, jangan menjadi pelayan tuh yang kelihatan konsisten melayani, tapi sebenarnya zong, sudah tidak ada urapan. Pengkhotbah 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, ternyata tidak taat itu kejahatan. Daud melakukan dosa, membunuh, berzina, pembunuhan berencana. Dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan teguran Nabi Nathan. Teguran Nabi Nathan adalah teguran Tuhan. Orang yang tidak mau ditegur, bodoh. Mereka tidak tahu mereka jahat. Saudara, orang yang tidak taat, tidak tahu bahwa itu kejahatan. Itu sebabnya, saudara, mari kita menangis di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, kembalikan urapan. Makanya waktu Daud jatuh dalam dosa, yang dia minta, jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Karena dia tahu, orang yang berdosa dianggap dosa oleh Tuhan. Dia bisa kelihatan tidak berdosa, tapi pengurapannya akan diambil. Saudara, hari ini mungkin kita ada di dalam rumah Tuhan, masih tetap melayani, tapi zong, tanpa pengurapan. Karena sudah tidak ada ketaatan. Lebih baik mendengar daripada hanya sekedar minta doa, saudara. Lebih baik mendengar daripada sekedar memberikan korban sembelihan. Kalau engkau dapati engkau zong, urapanmu kosong, sudah tidak ada. Kita sebenarnya adalah orang-orang bodoh karena tidak tahu telah berbuat jahat. Karena bagi kita orang-orang yang merasa diri taat tapi tidak taat, kita tidak tahu bahwa itu kejahatan. To obey is better than sacrifice. Kurang apa Raja Saul berkorban? Dia membunuh beribu-ribu orang untuk mengalahkan bangsa Filistin juga. Tapi saudara, kemegahan itu tidak baik. Kalau pengorbanan yang kita lakukan tanpa ketaatan, kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan, dan firman Tuhan katakan itu jahat dan bodoh. Satu ayat firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 45 ayat 5. Satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 45 ayat 5. Masa akan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Seek you great things for yourself? Don't seek them. For behold, I will bring evil on all flesh, says Yahweh. But your life will I give to you for a prey in all places where you go. Saudara yang diberkati, mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri, umat Tuhan akan terjebak dengan dosa seperti yang dilakukan Saul. Saul berkata, oke, aku akan mohon ampun, minta ampun kepadamu Samuel, tapi jangan sampai aku gak ada muka di muka bangsa Israel. Dia mau bertobat, tapi dia mencari muka pada manusia. Dia ingin Israel melihat bahwa Samuel, Nabi Samuel tetap
menghormati dia. Dan saudara, kalau Tuhan menegur, kita nggak perlu mencari muka kepada manusia. Kalau mau bertobat itu sungguh kayak Daud. Dia merendahkan diri sungguh-sungguh dan bertobat. Tapi Saul tidak ada pertobatan yang sungguh. Karena dia mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Orang yang mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri akan terjebak di dalam pemuasan-pemuasan kepada menyenangkan manusia. Akhirnya tidak ada pertobatan yang sejati. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan sekedar berdoa tapi mendengar, taat, dan proses dalam hati itu akan jauh lebih baik kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk hari ini merenungkan firman Tuhan. Yuk kita taat dan setia selamanya, mendengarkan lebih baik daripada sekedar mendengarkan kemudian mengabaikan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, ajar kami untuk mendengarkan suara Tuhan lebih dari sekedar minta doa atau didoakan. Kami rindu ketaatan ada dalam hati kami sebab Engkau memerintahkan kami untuk taat. Orang yang tidak taat, orang yang tidak mendengar adalah kebodohan. Orang yang tidak taat, orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan adalah kebodohan dan itu jahat di mata Tuhan. Bapak, kami rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Natal yang berbahagia ini. Bukan sekedar menerima, tetapi taat kepada firman Tuhan. Sehingga kami mengalami perubahan hidup, kami mengalami satu terobosan di mana Tuhan menjadi Raja dan kami menjadi domba-domba yang taat kepada suara Gembala. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami diubahkan, kami percaya kami diberkati. Urapan yang baru ada atas kami, jangan ambil rohmu dalam kehidupan kami. Seperti Saul kehilangan pengurapan karena tidak taat. Kami rindu, kami tetap diurapan. Karena setia mendengar suara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Urapanmu jangan pernah menolak. Haleluya. Saudara, tetap taat dan setia, Tuhan tidak akan meninggalkan selama engkau taat.